Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Itaul Fazriah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang sekarang bertemakan tentang modifikasi Utsman bin Affan dan otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Oke, langsung saja. Kodifikasi Utsman bin Affan tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid. Ada sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran dan yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat minoritas merupakan yang paling terbesar dan diterima secara luas di kalangan umat muslim. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Dari sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebaik riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar, karena mata rantai periwayatan berakhir dengan di Anas bin Malik, yakni tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut, sementara versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas sekalipun dari segi mata rantai periwayatan yang menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Pengumpulan Al-Quran masa Utsman dilakukan satu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dan merupakan ketua komisi yaitu adalah Zaid bin Sabit, seorang dari sahabat Ansor yang sewaktu mudanya ia aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu Al-Quran. Percakapan Zaid untuk memimpin tugas yang diperintahkan Utsman memang selaras dengan kesibukan terdahulunya. Ia terlihat sebagai orang yang cocok berada di posisinya dan merupakan satu-satunya pribadi yang keberadaannya dalam komisi Utsman disepakati seluruh riwayat. Terlepas dari masalah anggota-anggota komisi yang ditunjuk Utsman, perintah yang ditunjukkan kepada komisi tersebut adalah menyalin Al-Quran dalam dialek suku Quraisy. Karena seperti disebutkan dalam versi mayoritas kitab suci diwahyukan dalam bahasa mereka. Tetapi sesuatu riwayat mengungkapkan bahwa ketika terjadi perselisihan di antara anggota komisi tentang penulisan suatu kata dalam surat kedua ayat 248, di mana Zaid berpendapat bahwa kata tersebut mesti ditulis tabahun. Nah, sementara anggota komisi-komisi lain beranggapan pasti ditulis tabut. Maka Utsman menjelaskan bahwa bentuk tulisan terakhir yakni dengan dialek Quraisy asli. Dalam riwayat versi mayoritas juga disebutkan bahwa bagian tertentu Al-Quran telah terlupakan, tetapi dapat ditemukan oleh sahabat Khuzaimah ibnu Sabit, kemudian diletakkan pada tempat yang semestinya. At-Tabari menuturkan bahwa bagian Al-Quran tersebut diketahui dan eksistensinya pada pemeriksaan pertama. Pada pemeriksaan kedua ditemukan dan eksistensinya bagian Al-Quran lainnya, yakni akhir surat ke-9, tepatnya pada ayat 127 sampai 128, yang kemudian bisa diperoleh dari Abu Huzaimah. Jadi masih ditetapkan bahwa komisi bentukan Utsman yang dimotori oleh Zaid bin Sabit telah mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menariknya ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebarkan ke berbagai kota metropolitan Islam ketika itu. Membahas tentang Mushaf Utsmani, di sini dijelaskan mengenai sikap Utsman terhadap perbedaan bacaan Al-Quran. Dengan adanya hal ini, Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan bacaan. Ketika beliau berinisiatif akan hal tersebut, Utsman membentuk panitia yang terdiri dari 12 orang. Setelah sudah dikodifikasi, mushaf tersebut disebarkan ke beberapa daerah, diantaranya ke Kufah, ke Basroh, Suriyah, dan disimpan di Madinah. Naskah dahulu Utsman dulu tidak ada titik dan huruf vokal. Lalu setelah mushaf disebarkan oleh Utsman memerintahkan agar semua mushaf milik pribadi yang berbeda dengan beliau itu harus dibakar dan dirobek. Setelah kepemimpinan Utsman, Al-Hajjaj mengirimkan naskah Al-Quran ke beberapa daerah
Setelah sekian waktu, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut banazil, yang mana pengelompokan ini bertujuan untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaannya dalam 1 minggu. Pada abad ketiga Hijriah dikelompokkan lagi menjadi 30 bagian, yaitu 30 juz. Hal ini bertujuan untuk perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajjaj agar bermanfaat untuk semua orang yang memakainya. Dahulu naskah Mushaf Utsmani ini tidak ada pemisah surat, tapi dapat diketahui dari ungkapan Bismillahirrohmanirrohim, biasanya ditulis sedikit lebih renggang. Jumlah surat di dalam Mushaf Utsmani kesemuanya ada 114 surat, berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam Mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud. Otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencangkup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi jumlah riwayat yang sampai ke tangan kita ini memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lain yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Terkadang bacaan yang merupakan koreksi atas bacaan dalam tradisi teks Utsmani muncul sebagai tuduhan atas penyelewangan teks yang dilakukan para khalifah pengumpulan Al-Quran. Koreksi-koreksi semacam ini terarah kepada masalah-masalah mendasar dan terlihat ditunjukkan untuk kepentingan golongan. Hal ini terlihat jelas dalam koreksi-koreksi teks Al-Quran yang berkaitan dengan penyebutan dan pujian untuk para imam. Tudingan tentang kesembronoan para pengumpulan Mushaf Utsmani ini dalam penyusunan ayat-ayat Al-Quran dalam kenyataannya telah menghantam waktu yang berkembang secara luas di kalangan Sunni mengenai susunan ayat-ayat dalam surat-surat Al-Quran sebagai bersumber dari Nabi yang diwahyukan kepadanya dan menetapkan susunannya secara pasti dalam surat-surat yang ada. Susunan ini diketahui dan diikuti oleh para sahabatnya. Itulah sebabnya ketika kita membuka kumpulan Al-Quran, para sahabat yang terutama ditemukan di dalamnya adalah perbedaan-perbedaan substansial dalam aransemen surat, bukan susunan ayat. Lebih jauh, jika para sahabat telah menghafal dan menuliskan wahyu dalam kadar yang beragam, maka bisa diperkirakan berbagai perbedaan substansial dalam komposisi ayat di dalam masa naskah mereka, ketimbang yang bisa ditemukan dalam mushaf dalam fenomena mushaf yang awal. Dalam tradisi Islam, perbedaan teknis antara hadis qudsi dan Al-Quran telah dielaborasi sedemikian rupa. Hal-hal yang ditekankan dalam pembedaan teks ini antara lain adalah: 1. Al-Quran itu mukjizat, hadis qudsi tidak. Yang kedua, penisbatan Al-Quran semata-mata hanya kepada Tuhan, sedangkan penisbatan hadis qudsi kepada Tuhan bersikap pengkabaran. Yang ketiga, periwayatan Al-Quran bersifat mutawatir, hadis qudsi tidak. Yang keempat adalah pembacaan Al-Quran adalah ibadah yang berpahala, dan karena itu dibaca dalam sholat, sementara hadis qudsi tidak diperintahkan untuk dibaca di dalam sholat. Yang mesti diperhatikan di sini adalah secara redaksional, ungkapan bahasa yang diungkapkan Al-Quran memiliki karakteristik spesifik yang bisa membedakan baik dari hadis qudsi maupun hadis biasa. Lanjut ke spektitisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mushaf Utsmani. Spektitisme semacam ini pada faktanya tidak dibijakkan pada kritik-kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Jika di kalangan sekte-sekte Islam lainnya merebak pada pandangan bahwa bagian-bagian Al-Quran yang dipermasalahkan otentisitasnya itu masuk ke dalam Mushaf Utsmani lantaran ketidaksengajaan atau kealpaan para pengumpulan Al-Quran, maka kalangan tertentu siapa yang melihatnya sebagai hal yang tendensius dan mencerminkan niat jahat kolektornya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.